Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Jusman, kelas 3A, NIM 18TM287, dari jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro dari kampus Politeknik Ati Makassar. Baik, kali ini saya akan mereview hasil dari UTS mata kuliah pengecoran logam yang telah saya kerjakan sendiri, di mana hasil yang telah saya kerjakan di video kali ini yang akan menjadi penilaian UAS. Mekanismenya, saya akan menjelaskan soal poin per poin beserta jawaban dari UTS yang telah saya kerjakan. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk pada poin pertama. Pada soal pertama, saya akan bacakan soalnya. Apakah yang dimaksud dengan pengecoran logam? Pengecoran logam adalah suatu proses manufaktur yang menggunakan logam cair dan cetakan untuk menghasilkan bentuk yang mendekati bentuk geometri akhir. Oke, kita langsung masuk ke soal selanjutnya, itu nomor 2. Saya akan bacakan soalnya. Kelebihan pengecoran logam dibandingkan CNC dan proses konvensional. Yang pertama, membuat benda dengan interval ukuran cairan yang luas. Yang kedua, membuat benda dengan bentuk paling sederhana hingga paling rumit. Yang ketiga, efisien dan ekonomis. Yang keempat, membuat prototipe produk. Yang kelima, variasi bahan luas. Yang keenam, tingkat keluaran tinggi. Dan yang terakhir, cocok untuk segala tipe produksi. Kita masuk pada soal nomor 3, yaitu tahapan-tahapan dalam membuat cetakan pasir. Tahapan dalam membuat cetakan pasir yang pertama, pemadatan pasir cetak di atas pola. Yang kedua, pelepasan pola dari pasir cetak ke rongga cetak. Dan yang ketiga, pembuatan saluran masuk dan besar. Yang keempat, pelapisan rongga cetak. Dan yang kelima, bila coran memiliki permukaan dalam, misalnya lubang, maka dipasang inti. Yang keenam, penyatuan cetakan. Yang terakhir, siap untuk digunakan. Selanjutnya kita masuk pada soal nomor 4, kelebihan dan kekurangan dalam menggunakan cetakan pasir dan logam. Bagian A, kita membahas terlebih dahulu kelebihan dari menggunakan cetakan pasir. Kelebihan yang pertama, desain fleksibel. Yang kedua, pilihan logam yang dapat dicor banyak. Dan yang ketiga, biaya alat murah. Selanjutnya kita bahas kekurangan dari menggunakan cetakan pasir. Yang pertama, kekuatan mekanis produk rendah. Yang kedua, akurasi ukuran rendah. Dan yang ketiga, permukaan akhir produk buruk. Yang keempat, cacat tidak bisa dihindari. Dan yang terakhir, memiliki proses lanjutan seperti permesinan. Selanjutnya, kita masuk pada nomor 5. Soalnya, cara membuat cetakan logam dan membuat produk dengan cetakan logam. Pada poin A, kita membahas cara membuat cetakan logam. Pertama, proses pemadatan. Yang kedua, pelepasan pola. Yang ketiga, pembuatan saluran masuk dan visor. Yang keempat, pelapisan rongga cetak. Dan yang kelima, bila coran memiliki permukaan dalam atau misal lubang, maka dipasang inti. Yang keenam, penyatuan cetakan. Yang terakhir, siap untuk digunakan. Selanjutnya pada poin B, kita membahas membuat produk dengan cetakan logam. Yang pertama, siapkan cetakan logam yang akan digunakan. Yang kedua, sebelum cairan dituangkan, yang dilakukan adalah memanaskan cetakan sampai suhu sekitar 100 derajat Celcius. Hal ini dibutuhkan agar pada saat penuangan, cairan dapat mengalir dengan baik sampai ujung cetakan. Yang ketiga, setelah cetakan panas, cairan kuningan kemudian dituang dengan sendok tuang. Dan yang terakhir, cairan dituang ke dalam cetakan sampai penuh
dan ditunggu sampai dingin. Nah, itu sekitar 5 menit. Selanjutnya kita masuk pada soal nomor 6. Apakah yang dimaksud dengan cup dan rak dan bagaimana cara penggunaannya? Cup merupakan cetakan bagian atas, sedangkan rak merupakan cetakan atas. Kegunaan kedua cetakan ini agar setelah pembuatan cetakan selesai, pola akan dicabut dengan mudah dari cetakan. Selanjutnya kita masuk pada soal nomor 7. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang dapur kupola dan gambarkan bagian-bagiannya. Baik, di sini saya akan hanya memperlihatkan gambar dan saya akan nanti membacakan bagian-bagiannya. Tapi terlebih dahulu saya akan menjelaskan yang saya ketahui tentang dapur kupola. Dapur kupola termasuk dapur pengolahan baja, di mana dapur ini digunakan untuk mengolah besi kasar atau besi bekas menjadi baja. Baik, seperti yang apa tadi saya jelaskan, saya hanya akan memaparkan gambar dari tentang dapur kupola tersebut dan saya akan membacakan bagian-bagiannya. Ada bagian pada gambar terdapat bagian cerobong, dinding tanur, kanan tahan api, ring angin, toyer, daerah lebur, lubang tap, saluran tap, cetakan pasir, landasan brengsel, pintu belakang, lubang terak, angin masuk, dan yang terakhir lubang pemuatan. Oke, baik, poin per poin sudah saya jelaskan dan mungkin hanya itu yang sempat saya jelaskan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.